Udah slide-nya. mulai dulu. Nanti, tuh kan udah mulai dulu. Oke, Susyung udah bisa share Ya, screen? oke. Saya share screen. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat jumpa lagi kita dengan Susyung Hengki dan kembali terima kasih juga dengan Susyung Hema yang sudah memfasilitasi kita di Zoom dalam daily mindfulness ini ya. Oke, kali ini kembali kita ketemu dengan Susyung Hengki ya, yang dari awal secara konsisten membawa kita mengenal mengenai pikiran ya, kekuatan pikiran dan apa yang bisa dilatih dengan pikiran ini ya. Dan seperti biasa topiknya adalah minds over matter ya. Oke, saya serahkan kepada Susyung Hengki. Silakan. Oke, terima kasih Bu Wileng. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat bergabung lagi untuk sesi hari ini tanggal 21 Februari. Sebelum kita mulai seperti biasa ya, tadi Bu Wileng bilang ada beberapa yang baru bergabung tapi pasti bukan baru dalam hal melatih pikiran, meditasi. Biasa kita selalu mulai dengan menyatukan pikiran dulu ya, memfokuskan pikiran dengan berhitung kita sama-sama ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, setiap kali kita mulai, kita selalu mulai dengan latihan nafas dulu. Latihan nafasnya dengan cara dihitung. Kalau bisa berhitung bareng saya boleh. Jadi 5 hitungan dulu tarik nafas. Waktu tarik nafas, perutnya agak dikembungkan. Jadi kita pakai nafas perut, dikembungkan lalu tahan sebentar, lalu nanti 5 detik kemudian kita hembuskan. Saya tetap akan hitung 5 detik kemudian dihembuskan, perutnya dikempeskan. Jadi 5 detik lagi tarik nafas, perut dikembangkan, tahan, lalu dihembuskan 5 detik lagi, 5 hitungan. Ya, kita sama-sama latihan. Tujuannya nanti kita sama-sama bahas lagi kalau memang perlu di review ulang. Yuk kita mulai cari tempat duduk yang nyaman, terutama pinggang ya, punggung jangan ditekuk. Saya matikan stop videonya supaya nggak ada gangguan. Saya akan pandu untuk hitung bersama-sama, paling tidak 50 atau 60 hitungan ya. Kita mulai sama-sama, siap. Kita mulai in, tarik nafas, 2, 3, 4, 5, tahan, hembuskan, 7, 8, 9, 10, tahan, in, 12, 13, 14, 15, tahan, out, 17, 18, 19, 20, tahan, in, 22, 23, 24, 25, tahan, out, 27, 28, 29, 30, tahan, in, 32, 33, 34, 35, tahan, out, 37, 38, 39, 40, tahan, in, 42, 43, 44, 45, tahan, out, 47, 48, 49, 50, tahan, in, 52, 53, 54, 55, tahan, out, 57, 58,
5960. Cukup. Oke, ya kita. Oke, hari ini sebenarnya lebih ke mereview ya, Bapak Ibu udah oke ya, kita mulai sesinya lagi. Hari ini sebenarnya mau membahas dua hal sebenarnya. Yang pertama lebih ke kita mau sharing nih, nanti saya akan bilang, dan yang kedua nanti saya ingetin lagi tentang reframing. Tuh kan kekurangan lagi, reframing your mind. Kemarin udah inget, mungkin keubah lagi tuh. Oke, mengingatkan sekali lagi, bagi yang baru bergabung, kita selalu untuk sesi yang saya coba guide, kita selalu pakai gambar gajah sama rider. Jadi pikiran kita tuh bagi yang baru bergabung ada dua, refreshing lagi ya. Ada yang pikiran sadar atau alam kita pikiran sadar atau cognitive mind, yaitu ridernya, dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dalam hal ini gajahnya diwakili dengan gajah. Jadi intinya sebenarnya subconscious mind punya power yang besar, tapi kadang-kadang agak lugu dan bisa dikatakan cenderung agak nggak terlalu pintar. Tapi kalau ridernya pintar, tapi kekuatannya kurang. Jadi masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Nah, di sesi-sesi mindfulness, daily mindfulness, kita melatih bagaimana keduanya bisa sinergi. Jadi kita nggak bilang bahwa rider tuh harus selalu unggul, kita juga nggak bilang bahwa gajah selalu unggul. Tapi intinya adalah keduanya bekerja sama untuk mencapai target. Itu sebabnya saya selalu punya konsepnya yang disebut minds over matter. Artinya dua mind bergabung jadi satu untuk overcome matter, untuk mengatasi matter. Matternya itu apa? Banyak hal. Entah capek, entah sakit, entah ketakutan, entah worried, entah cemas, dan lain sebagainya. Itu adalah matter yang kita bisa uh, yang kita bisa atasi sebenarnya lewat minds dua itu. Nah, sebenarnya di sesi terakhir saya di tanggal 24 Januari, saya bawa ini nih, sebelum kita mulai, saya ajak teman-teman untuk mencoba men-share sedikit apa sih yang udah jadi kebiasaan, karena bagi yang baru bergabung dan mengingatkan lagi teman-teman yang udah ada di sini, kita tuh udah uh, tahun kedua ya Bu Heleng ya, tahun Iya, kedua, udah mau masuk tahun ketiga. Itu tuh iya, sesi yang lama sekali. Benar tuh Bu yang udah bilang, dan pasti kalau tidak, paling tidak seminggu sekali kita latihan, tapi saya yakin teman-teman pasti lebih dari itu dan pasti punya kebiasaan yang udah dilakukan. Nah, saya sebenarnya cuma mau ajak teman-teman untuk mengadres beberapa ini. Jadi kita saling sharing, nggak usah takut. Justru saya selalu bilang di pertemuan 24 Januari lalu bahwa sebenarnya salah satu metode kita belajar adalah kita mengosongkan gelasnya. Jadi kalau kita belajar terus, kita ngisi terus, ada satu saat di mana kita udah full dan apa yang kita pelajari sebenarnya nggak bisa masuk lagi. Cara satu-satunya untuk membuat pembelajaran kita lebih bagus lagi, itu yang disebut beginner's mind. Beginner's mind apa? Kita keluarkan semua dalam bentuk apa? Dalam bentuk teaching, dalam bentuk sharing, dalam bentuk berbagi. Jadi dengan berbagi sebenarnya kita bukan kurang, justru kita jadi lebih, karena dengan berbagi kita jadi nambah lagi. Nah, untuk sesi pertama di hari ini, saya ajak teman-teman nih, kalau ada yang mau mau sharing dengan beberapa hal yang sudah dilakukan. Nah, waktu itu kita pernah sharing, tapi belum terlalu banyak. Waktu itu saya bacain aja ya, ada Bu Ria, ada Bu Mary, ada Ci Ashen, ada Bu Saning, itu ada catatannya udah lengkap loh, ada di saya. Jadi nanti kalau ada yang mau sharing lagi silahkan. Tapi intinya kita coba bahas 4 hal. Apa sih kebiasaan yang dilakukan? Sudah berapa lama sih dilakukan? Lalu benefitnya apa? Mungkin coba dicari. Lalu kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikuti yang udah kita lakukan, bagaimana caranya atau apa tips atau triknya itu. Nah, untuk yang pertama karena tadi udah ditodong tentang India, jadi kayaknya
Bu Hileng mau cerita sedikit tentang India. Kayaknya Bu Mary udah pengen denger tuh. Saya juga pengen denger sih. Aduh, nggak ada kaitannya nih. Itu Ya, ngobrol-ngobrol aja. ngobrol-ngobrol. Sebenarnya waktu itu Bu Hilang sempat mau cerita tentang itu juga kan ya, yang Korea, yang itu juga beberapa hal yang bisa dilakukan, yang bisa di-share. Boleh Bu, nggak apa-apa. Biar nanti terinspirasi juga yang lain. Karena udah ditodong sama Bu Mary itu Bu. Sesiung Hema juga pernah loh ke India. Nah, asik. Ya udah, makin banyak. Urutan kedua Sesiung Hema, urutan ketiga Bu Mary lagi ya. Lah, saya belum pernah ya. Oh enggak, kita nggak ngomong ke Indianya, kita ngomong tentang kebiasaannya. Jadi kalau misalnya memang ada, nggak apa-apa di-share. Malah saya nungguin Bu Saning nyanyi. Oke, saya Boleh, share ya yang tengah silakan India. Bu, silakan. Ini apa? Jadi mungkin pengalaman saya ke India berbeda sama teman-teman yang lain ya kalau saya dengerin. Jadi sebelum saya ke India, saya dengar bahwa wah di situ bisa terharu gitu kan. Kemudian ya intinya kesannya tuh sangat mendalam gitu loh. Nah, jadi waktu itu ada satu orang yang saya sebenarnya juga nggak kenal, tapi saya baca-baca gitu di Facebook, oh orang ini kayaknya cukup apa ya, cukup sering gitu. Ternyata memang hampir setiap tahun orang ini pergi dan sesudah saya daftar dan mau berangkat, baru tahu gitu, yang pergi itu cuman saya, kakak saya, adik saya, sama keponakan, sama satu lagi dari Amerika, gitu. Jadi saya tanya, "Ki, yang pergi kita aja?" "Oh, saya sih sendiri juga pergi," dia bilang gitu. "Oh, gitu," gitu. Nah, jadi saya tanpa mempersiapkan, eee, apa-apa, mempersiapkan mental dan sebagainya, istilahnya cuman ya take it for granted aja gitu, jadi nggak ngerti gitu. Karena kalau rombongan lain biasanya kan pergi dengan, biku gitu kan, dengan apa gitu. Jadi saya cuma pikir, "Oh iya nanti di sana saya bisa terharu dan sebagainya," gitu loh. Nah ternyata, orang ini ya yang usianya juga udah lumayan, memang dia sangat menguasai cerita-cerita, sejarah dan sebagainya. Buat kita asik juga dengerin gitu loh. Tapi yang saya nggak dapat adalah perasaan kayak terharu dan sebagainya itu saya nggak dapat. Nah, sesudah kemudian ada teman-teman lain yang pergi gitu kan, oh rupanya mereka sebelum berangkat itu sudah mempersiapkan diri gitu. Kalau saya pergi, pergi aja dengan kosong dengan pikir, "Oh nanti sampai ke sana keisi," gitu. Nah, itu aja sih ceritanya, cuman pengalaman saya ada, oh ya kalau kita memang mau pergi dan tujuannya ziarah, ya mungkin kita harus persiapin dulu, ya menenangkan hati, lalu mungkin, baca doa dan sebagainya gitu. Jadi bukan kayak pergi cuman, ngeliat, dengerin ceritanya gitu, itu aja sih. Ya, Suci Mary. Jadi nanti kalau Suci Mary mau tahu yang lebih dalam mungkin dari Suci Asien tuh. Asien juga udah pergi kayaknya kali ini yang kedua atau ketiga kali ya, Hmm, oke, good, itu. good. Justru Thank dari you. mereka-mereka itu saya lihat, oh iya ya, mereka tuh ya pergi mungkin karena dengan rombongan, biku dan sebagainya. Jadi mereka memang secara ini ada ritual-ritualnya gitu. Tapi ada yang didapetin nggak Bu dari sana yang berkesan paling nggak ya pernah pernah diniatin dibuat latihan atau memang udah dilatih sampai sekarang? Eee, Honestly sih enggak ya, karena buat Hmm, kita terheran-heran misalnya hmm, begitu misalnya nih, mmm, begitu kita datang udah dikasih segepok-segepok duit tuh, hmm, maksudnya buat bagi-bagi pengemis. Nah, hmm, oh jadi ini satu hal, oh jadi bagi gitu. Begitu hmm. kita bagi kadang-kadang mereka ngerubung. Sampai ada satu kejadian di mana kita kayak di tengah hutan kayak gitu ya, lagi naik pandu, begitu kita bagi kita diserbu semua keluar dari hutan, sampai kita lari-lari.
Jadi ya ya kayak gitu ya pengalamannya. Tapi kalau saya nggak tahu juga, karena mungkin kebiasaan rombongan ini sama kebiasaan rombongan lain mungkin beda ya. Beda-beda ya. Iya, sampai kita kadang-kadang di Uber, di mobil, sampai kita nggak bisa tutup pintu mobil gitu, kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi Jadi, mungkin ya karena mungkin yang bawa kita memang terbiasa untuk ngasih, hmm, dan kita juga kayak begitu ngikutin gitu. hmm. Kalau dengan rombongan lain sih kayaknya enggak ya. Fokusnya mungkin agak berbeda ya. Iya, Kalau yang ini mungkin lebih ke altruism, perbuatan baik gitu ya, sebenarnya memberi. dia tuh sangat suka dan menjiwai, dan dia juga termasuk yang bilang bahwa, wah, saya tuh bisa nangis tuh kalau kesini gini gitu. Jadi di Hmm, gitu. Cuma memang kita jadi kayak private tour ya. hmm, Ceritanya tuh banyak gitu. Maksudnya dia sangat menguasai lah segala hmm, sesuatu tentang tempat-tempat di sana. hmm. Oke, thank you Ibu. Sorry ya, Um, Sucia Mary. Iya, kanan ya satu. Si Hmm, Sesiong Hema gimana itu pengalamannya? Bro hmm, Hema, ayo Ya, ada malam. Ya, malam. oke Bapak Ibu sekalian. Mm-mm, Ya, saya pernah sih ke India tahun 2018 ya. Ya, hmm, itu ya pengalaman juga sih. Sebenarnya juga ke sana aja cuma ini tempat Sang Buddha lahir, Sang Buddha mencapai ya, penenangan sempurna gitu kan. Sebenarnya kayak kita juga hampir semua agama sama ya, punya tempat kelahiran nabinya apa segala macam yang adanya ke Yerusalem, adanya ke Mekah gitu kan. Ya, semua itu sumbernya ya semua pikiran semua sih. Kadang-kadang kita semuanya sebenarnya itu kan ada juga ke Gunung Nasar ya, juga gitu kan. Nah, sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kata Mas Rega, pecah-pecah Gunung Nasar sebenarnya itu ada di dalam hati kita gitu. Dan kita juga sampai ke sana juga kadang-kadang berpikir ngapain ya kita ke sana jauh-jauh ya. Sampai orang yang misalnya yang Muslim sampai ke Mekah gitu kan. Tetapi ada sesuatu yang kita dapati, wah mungkin perjuangan para pemuka agama kita, nabi kita tuh wah luar biasa gitu. Eh, Hampir ke semua ya, ke tempat sejarah atau ke museum segala macam itu kan, jadi kita kembali ke masa lalu kita tuh, apa kembali ke masa lalu yang sebelum kita gitu ya. Yang itu menandakan bahwa kita ya untuk apa kita ke depannya kita bagaimana gitu. Dan emang sih pengalaman juga sih kan dia kadang-kadang saya sampai sekarang berpikir ya waktu zaman Sang Buddha, zaman nabi-nabi yang lain tuh mereka kan nggak seperti sekarang ya ada kendaraannya, ada bus, mobil, bahkan kalau bisa dipercepat gitu ya seperti kayak ada pesawat, ada kereta cepat gitu kan. Nah waktu zaman dulu gimana gitu kan dari dari India itu dari satu tempat ke tempat lain tuh bisa sampai berapa jam gitu, bahkan sampai belasan jam gitu nyampe gitu ya. Itu mungkin kalau kita uh, jalan tuh berapa lama ya, kayak waktu itu kan ada tuh yang di apa waktu mau Waisak tuh ada bantai dari Thailand ke Indonesia nya itu sebulan kan. Nah itu bayangin aja kalau dulu India India itu besar banget gitu. Pas kita lihat peta tuh besar banget. Bahkan kalau mau sono kita naik kapal aja bisa sampai 12 jam lebih ya. Bahkan lebih ya, dari sini ke New Delhi itu ya itu kadang-kadang kita juga ya tadi Wen juga bilang ya banyak sih pengalaman-pengalaman ya kayak kayak apa kayak ini kayak kita tahu apa waktu zaman Sang Buddha itu ada namanya perbedaan-perbedaan kasta gitu ya. Wah itu benar loh, luar biasa ya. Sampai di sana tuh kita melihat tuh orang yang sampai kasta rendah itu sampai di mana ya, bahkan bisa melebihi binatang loh. Bahkan binatangnya mereka tuh sapi itu dihormati. Sapi aja mereka tuh nggak boleh diganggu walaupun dia di pinggir jalan lagi tiduran di jalan raya besar itu nggak boleh sama sekali diganggu. Tapi kalau manusia yang kasar rendah itu benar-benar ya sampai digamparin, dipukulin, dikejar-kejar gitu kan. Dan itu juga jadi pengalaman sih bahwa emang
ya kita sebagai manusia juga harus bisa menghargai ya. Makanya waktu dulu Sang Buddha juga pakai Siddhartha pengen ada kesetaraan ya. Sampai sekarang juga gitu kan, masih ada kesetaraan dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa menjalin hubungan hidup dengan baik. Akan banyak sih, pokoknya setiap saat ya apapun yang kita lakukan, balik lagi ke masa lalu, ya kita belajar, oh ini dulu Sang Buddha begini, dulu adanya Muslim ke Mekah, wah itu belajar tentang perjuangan para pemuka agama kita, nabi kita, yang adanya yang Kristen, yang ke Yerusalem, itu benar-benar bahwa kita juga meneladani mereka gitu loh. Beliau-beliau ini yang sudah menjadi panutan kita, ya bahwa kita harus benar-benar, itu ada sesuatu yang kita pelajari banget di sebelumnya kita gitu. Itu sih makanya juga kalau ya kita mesti bersyukur ya, terlahir di Indonesia, terlahir di negara yang aman-aman aja, yang nggak ada perbedaan sama sekali. Di sana tuh benar-benar ya perbedaannya tuh sangat luar biasa ya. Sampai apa namanya, kita makan aja tuh mereka tuh sangat susah banget gitu kan. Sedangkan jomplang gitu, ada yang kaya, ada yang benar-benar sangat miskin. Di Indonesia sih kayaknya nggak begitu amat ya. Tapi di Nepal sama di India itu wah jauh banget bedanya. Bahkan sampai imigrasi aja tuh di pasar pakai ini ya, imigrasinya pakai meja meja tukang sayur gitu loh. Itu imigrasi loh. Nah itu juga walaupun sampai sekarang ini ya soalnya juga India, Nepal tuh masih terbelakang gitu. Jadi ya kita setiap saat kita mempelajari apa yang kita harus syukuri gitu, gitu aja sih. Kanan, Susong Emma. Terima kasih. Pak, kalau dari Siang Emma ada kebiasaan yang dibawa nggak dari sana yang jadi kebiasaan yang rutin dilakukan? Ya mungkin kalau dari pulang dari India juga kan dari India kan saya kan pelatihan training naik komputer kan. Jadi benar-benar ya banyak sih apa yang sudah dilihat ke belakang buat kita jalani hidup ini supaya benar-benar ya lebih bagus ke depan. Bahkan saya kan udah hampir setelah dari itu ya, kan ada tahun 2018 itu yang lumayan sih, ada yang dari meditasi, terus naik komite ke India gitu kan, ke Cina aja. Dan itu bahkan jadi pembelajaran buat diri saya ke depannya, saya mesti ada perubahan gitu loh. Jangan sampai kayak kita ke belakang gitu, wah bahkan hampir dari itu ya, sejak 2018 itu ya saya tuh benar-benar mau merubah, apalagi kita sudah melewati masa COVID ya, masa seluruh dunia sudah mengalami itu ya, harus bisa merubah diri kita ya secara rutin ya. Kalau saya sih setelah itu ya ada perubahan sih. Dulu kan kayak bangun tidur cuma bangun tidur aja, tapi sekarang ini bangun tidur berusaha untuk menjalankan ibadah, afirmasi yang baik, terus mencoba men-share apa yang baik gitu loh. Kira gitu. Walaupun kecil, tapi suatu saat itu kita akan bisa berubah untuk ke depannya gitu loh. Jangan sampai kita hidup ini hanya sebatas ya hidup aja gitu. Tapi ada hal-hal yang baru yang kita bisa berbuat dengan baik gitu ke depannya. Apa sih yang kita kalau kata Mas Samgen kan, kata beliau, kita harus menginventarisasi kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita tuh nggak ada nilainya. Cuma bangun pagi kerja cari uang, terus udah gitu uh, uh, menjaga keluarga segala macam. Tapi kalau kita nggak ada kemajuan dalam kepribadian, kebijaksanaan, itu sama aja kita kayak flashback ke belakang, itu nggak ada sama sekali, nggak ada perubahan. Apalagi kita setiap tahun kita ada tahun baru, pasti kita lihat wah apa sih yang kurang dalam diri kita ya, ke depan ya kita harus perbaikin lagi sih. Kira gitu. Okay. Thank you, Bu Rima. Yang lain ada yang mau tambah? Bu Mary, waktu terakhir di tanggal 24, Bu Mary cerita tentang meditasi nih, yang 10 menit.
meskipun mungkin belum mencapai itu. Tapi ada yang mau di-share, Bu Mary, kebiasaannya? Ya, kebiasaanku ya, Mm-mm. em, tiap bangun pagi sih, aku usahakan untuk meditasi sih. Hmm. Ya, sama doa pagi gitu aja. Berapa? Tapi ya, Mm. sekarang meditasi mendingan aku bisa sampai setengah jam sih. Wow. Tapi dengan apa, nggak bisa konsentrasi penuh sampai setengah jam itu enggak. Pasti ada yang melayang-melayang kemana-mana, terus saya balikin lagi Hmm. sebentar, terus melayang lagi saya balikin sebentar gitu Sesiong. Kalau dikatakan benefitnya, ada benefitnya nggak, Bu Mary? Dari sebelum meditasi setengah jam, pasti kan waktu pertama kali meditasi kan pasti nggak langsung setengah jam ya, pasti Iya enggak. gradually. Apa Iya. benefitnya yang didapat dari meditasi at least setengah jam itu, yang itu cukup lama loh, Bu. Apa, Bu, yang didapat? Hmm, didapat sih aku sih perasaan sih lebih lebih tenang ya. Hmm. Lebih Hmm. tenang tuh menghadapi segala sesuatu tuh aku sekarang nggak terlalu ceroboh lagi, nggak terlalu suka Hmm. marah-marah. Hmm. Aku bisa apa untuk diam mengamati, Hmm. nggak langsung aku to the point marah itu Hmm. nggak, tetapi diam mengamati. Wow, bagus sekali. Bu, kalau boleh share di 30 menit itu apa yang dilakukan? Lebih ke mindfulness kah atau apa? Lebih mindfulness atau fokus di satu titik atau afirmasi? Fokus fokus di satu titik, maksudnya di nafasku. Oh, di nafas. Selama 30 menit atau bergantian dengan metode lain? 30 menit. Itu mindfulness, memperhatikan nafas gitu ya. Iya, memperhatikan nafas. Hmm, oke. Soalnya saya untuk maksudnya kalau meditasi meta itu kan cinta kasih. Hmm, Kan kita kan harus membayangkan seseorang yang membuat kita bahagia. hmm, Ah, itu kalau bangun tidur saya nggak bisa kepikiran gimana gitu. hmm. Jadi saya fokusnya ke nafas keluar, nafas masuk. Oke. Sewaktu selesai, biasanya badannya rasanya apa, Bu Mary? Badan saya ringan ya. Panas atau dingin atau biasa? Hangat? Eh, Hangat ya, Hmm, hangat. hmm, Maksudnya hmm. saya perasaan saya ringan gitu. Perasaan ringan, badan jadi Terus terasa hangat. hangat iya. Hmm, oke. Wow, 30 Itu menit. Hmm. itu kenapa ya Sesio nggak apa-apa ya? Itu malah bagus. Iya, memang itu yang terjadi karena waktu kita ngatur nafas, memang jadi badan kita jadi hangat dan cenderung panas. Dan kalau Bu Mary merasa lebih tenang dengan itu, ya itu bagus sama juga dengan yang kita lakukan di awal. Oh, wow, hebat sekali 30 menit dan iya itu hebat banget 30 menit untuk meditasi nafas. Enggak Sesio, saya juga baru belajar. Kadang bisa, kadang enggak loh. Jadi enggak terlalu bisa, tapi saya berusaha. Sip, sip, sip. Ya, oke. Ada saran untuk teman-teman yang mau ngikutin, Bu Mary? Yang belajar sama Bante itu lebih bagus Sesio. Ini kan kita kan awam nih, jadi kita belajarnya ya nggak apa-apa, kita belajar dari merangkak dulu gitu. Mantap sekali. Bapak Ibu sebelum share, kita share-nya nggak mesti dengan yang topik yang saya deliver ya, bisa dari topiknya Sesiung Antoni, dari Sesiung Agus, dari siapa aja lah, dari siapa aja. Bahkan yang udah pernah yang jadi pembicara mau di-share lagi, cinta kasih dan segala macam itu juga boleh. Intinya sebenarnya kita mau coba share kebiasaan positif dari diri kita masing-masing. Thank you Bu Mary. Wow, hebat. Ada lagi yang lain?
saya senggol Bu Saning lah yang nyanyi. Bu mau share Bu, share lagi sedikit kan kemarin kita tanggal 24 udah share secara sekilas saja. Tapi kalau sekarang dengan guidance apa kebiasaannya sudah dilakukan berapa lama, apa benefitnya, sarannya untuk teman-teman kira-kira gimana Bu Saning? Gimana ya? Ya kalau nyanyi itu sih dari dulu ya sebelum saya ikut Delhi itu saya udah memang demen nyanyi sih ya dari kecil ya. Jadi apa menghilangkan kayaknya kesepian atau apa. Nah, tapi belakangan ini merasakan juga gitu kalau misalkan karena anak saya kan masih di atas dia WFH dia di atas sendiri, saya di bawah sendiri. Waktu itu kan kalau kita lagi ini kayaknya bisa ngedumel gitu ya. Aduh, gosokan banyak nih. Aduh, capek nih, gini-gini. Gue udah segini tua masih mau ngegosok, mau apa gitu kan nggak gerutu kan. Nah, terus nggak ada yang diajak ngomong apa gini-gini. Ya udah, ambil aja HP, cari lagu yang kira-kira yang bisa ngikutin. Ya nggak ngikutin semua, ya nyanyi aja gitu. Nah, kalau sambil nyanyi itu kan eh, sambil sambil nyanyi sambil gosok itu nggak berasa gitu. Waktu itu kalau gimana baru-baru gitu ngeliat, ih, banyak amat nih gosokan nih. Gimana selesai ya? Udah capek lagi gitu. Tapi kalau udah lagi udah nyanyi udah apa, toto mendadak udah habis ya. Cepat juga ya gitu. Jadi kita konsentrasinya nggak ke yang botan-botan gitu loh. Konsentrasinya ke nyanyi kan kayaknya happy ya gitu ya. Ya walaupun nyanyinya juga banyak yang ya kalau yang lagu-lagu cinta kan suka ada yang sedih juga atau apa gitu. Tapi setidaknya ya lebih lebih enak lah. Kalau meditasi saya belum bisa. Hmm. Thank you Bu Saning. Kalau dari mau review aja dulu ya kan sekalian sharing ada yang perlu di-review sedikit dari dua hal yang Bu Mary sama Bu Saning dulu ya. Sebenarnya yang dilakukan tuh meskipun dibilang kalau tadi Bu Saning bilang belum meditasi, sebenarnya ini yang perlu yang beberapa waktu yang lalu pernah saya jelaskan. Masih ingat gak yang di awal-awal bahwa kalau kita waktu kecil baris berbaris ya kan baris berbaris kan tuh kalau 17 Agustus kan sekian kilometer kan. Yang diminta oleh pelatih kita apa biasanya? Selain baris berbaris, kita nyanyi atau kita berhitung. Malah sekarang di Army, waktu mereka melakukan long distance walking, jalan yang untuk jangka yang panjang, mereka juga selingi dengan nyanyian yang bersemangat. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk distraction yang masuk ke dalam bentuk ya mind over matter kalau saya bilang. Bukan meditasi secara khusus orang duduk diam, tapi waktu kita melakukan nyanyi, otak kita bekerja. Sebenarnya yang tadi Bu Saning bilang, kita lupa dengan beban kita. Kita lupa dengan kalau Bu Saning bilang tadi gosokannya banyak tuh lupa. Jadi sebenarnya waktu kita melakukan nyanyi, waktu kita melakukan apapun yang berhubungan dengan kognitif, kita lupa, terdistract kecapean kita. Nah, itu juga sama dengan yang dilakukan oleh Bu Mary dengan nafas, yang dilakukan 30 menit, yang kita lakukan juga di awal, cuma mungkin 60 hitungan yang Bu Heleng selalu ajak kita bareng-bareng. Sebenarnya itu sama, waktu itu sebabnya saya selalu bilang kalau misalnya teman-teman nanti udah lihat video untuk berhitung nafas, jangan diem, tapi harus lakukan hitungan secara mandiri. Kenapa? Waktu hitung mandiri, kognitifnya bergerak. Waktu kognitifnya bergerak, maka fokus kita terhadap yang lainnya jadi terganggu. Misalnya kalau kita sakit, sakitnya jadi hilang. Kalau kita capek, capeknya jadi hilang. Kalau kita worried, worriednya jadi hilang. Nah, itu bisa dilakukan karena kognitif kita fokus di satu titik itu, di satu pekerjaan. Sama halnya seperti waktu beberapa waktu yang lalu pernah saya share mengenai my daughter, anak saya kan ya, yang saya bilang kakinya bunian. Kalau bunian tuh jempol kakinya agak nekuk gitu. Dia kalau jalan panjang, jalan yang lama, pasti dia kecapean dan sakit gitu.
yang saya lakukan adalah saya ajak dia berhitung dari 100 sampai 0, hitungan mundur. Jadi karena jalannya jauh, saya pegang tangan dia, dia berhitung sendiri dalam hati. Misalnya 100, 99, 98, 97. Waktu dia hitung mundur, otaknya kan bekerja kan, jadi berhitung. Nah akhirnya karena dia berhitung, maka sakitnya jadi terlupakan. Bahkan saya suka challenge dia juga, hitung mundur tapi cuma yang genap aja, lebih susah lagi kan. Jadi 100, 98, 96, 94 kayak gitu. Nah, itu yang saya cuma mau mereview yang sudah dilakukan ibu-ibu, Bu Mary sama Bu Saning, itu ada latar belakangnya. Dan kalau saya bilang lakukan terus karena itu adalah yang sudah ibu-ibu lakukan. Kalau untuk pengalaman Bu Hileng sama Bro Hema, saya ngutip sedikit tadi yang Bu Hileng bilang. Memang kalau waktu kita sama Bro Hema juga bilang ya, jadi waktu kita mau trip, kalau kita mau ada sesuatu, kita kalau bisa ada momen di mana kita nunggu trip itu. Jadi kita mengharapkan trip itu jadi baik. Kita mengharapkan trip itu bermanfaat. Jadi kita harus menggunakan pengharapan kita terhadap trip itu. Jadi jangan kosong. Kalau kosong, bisa jadi kita dapat pengalaman baru, tapi bisa jadi juga nggak dapat. Nah, kalau kita misalnya mau seperti Ciasian lagi nggak ada di sini, kita omongin aja deh, tapi omonginnya yang baik. Jadi kalau Ciasian misalnya dia mau ke India, dia harus punya harapan, dia mau ngapain ke India. Dan harapan itu harus dibangun sebelum dia ke India. Nah, ini masuk lagi ke penjelasan tadi Bro Hema bilang, sebenarnya kita bisa melakukan di mana aja. Boleh, benar. Bahkan kalau saya bilang kita cuma kepik aja ke satu daerah yang kita anggap sakral, tapi kita persiapkan dulu, itu bisa mendapatkan manfaat. Jadi kita mengharapkan sesuatu bahwa kalau kita datang ke sana, kita bisa begini. Kalau kita datang ke sana, kita akan lebih sehat. Nah, harapan itu harus dibangun. Waktu harapan itu dibangun dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum perjalanan, maka tubuh kita jadi punya pengharapan terhadap visit itu. Nah, waktu itu terjadi, maka mind kita jadi lebih siap. Itu hanya review aja, dan kalau mau dilihat, sebenarnya ada tinjauannya yang tentang trip ini. Waktu itu pernah ada satu buku yang di-share oleh teman-teman, saya lupa Bu Mary atau siapa, yang dikarang oleh Joe Dispenza. Itu juga boleh dilihat, karena penjelasan itu ada di situ. Itu review aja, jadi dari empat pengalaman kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya itu kebiasaan baik dan baik banget, dan itu harus terus dilanjutkan. Itu sih. Ada tanggapan dulu atau kita langsung sharing yang lain lagi? Sesiung mau nanya ya. Silakan Bu Mary. Tadi Sesiung kan ngomong kalau mau trip kita kan harus mempersiapkan diri sendiri supaya untuk sampai di sananya kita bisa menghayati atau bisa pikirannya kita bisa, tujuannya kita untuk ke sana itu bisa happy atau apa. Kalau seumpamanya kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan, gimana Sesiung? Kan otomatis kita kecewa banget. Nah, itu balik lagi ke yang tadi Bro Hema sempat share sedikit, bahwa sebenarnya semuanya dari pikiran kita, Bu. Waktu kita bilang bahwa perjalanan itu mengasihkan, bahwa perjalanan itu akan menarik, bahwa perjalanan itu akan memberikan kita manfaat, bahwa perjalanan itu akan membuat kita lebih dewasa, lebih sehat, dan lain sebagainya, pasti akan jadi. Jadi penjelasannya tuh sama seperti yang sering didengar ya, hujan. Hujan kan netral. Hujan netral, tapi akan jadi negatif oleh orang yang memandang hujan itu negatif. Aduh, jadi nggak bisa kerja. Aduh, jadi nggak bisa kemana-mana. Tapi hujan itu akan jadi positif kalau dia melihat itu sebagai, oh, ore hujan, saya bisa main-main nih, bisa main-main di dalam hujan, gitu. Jadi Iya, iya, perjalanannya juga.
Saya jadi mudeng Sesiung. Jadi Mm-mm. apapun yang terjadi maksudnya kalau kita ke perjalanan gitu, apapun yang terjadi di sana, kita biarpun kecewa gimana pun, kita berpikirnya, wah ini bagus gitu ya. Betul. Tapi jangan ngebohongin ya, nanti kita ngomong lagi di framing. Jadi itu penting banget bahwa kita nggak ngebohong. Kita punya hope yang positif, tapi tubuhnya juga harus diajak positif. Jadi jangan bertolak belakang. Kita mau positif-positif terus, tapi badan kita males lemes nggak mau Nah, itu jadi kontradiktif. Nah, kalau kita mau bilang perjalanan kita happy, ya udah kita happy, kita bawa tubuh kita happy, dipositifin jadi happy, gitu Bu Mary. Oke. Hmm, iya, Mudah-mudahan iya, iya. menjawab. Terus Kalau kita rombongan, kalau ada rombongan yang teman-teman yang nggak happy, Nah, terus kita gimana Sesiung ya? nah, Otomatis kan eh, banyak banyak iya, banyak ngomongan, banyak iya, ABCD ya. iya betul. Saya mau share sedikit aja Bu. Beberapa kali saya melakukan perjalanan sendiri dengan keluarga, tapi beberapa kali juga saya melakukan perjalanan tour. Kalau kita tur, kadang-kadang kan kita cuma ketemunya 1 hari sebelum keberangkatan. Yang notabene kadang-kadang kita ketemu, ih, kok judes bener, ih, kok jutek banget, ih, kok nggak pedulian banget, nggak usah peduliin, Bu. Yang penting kita positif, yang penting kita jalanin, Ibu akan amazed nanti di akhir perjalanan. Ternyata teman-teman saya enak juga ya. Jadi di awalnya kembali lagi kita buat positif, nggak peduli dengan orang lain. Yang penting kita positif, kita berusaha enjoy. Jadi jangan terpengaruh dengan orang lain. Kalau orang lain jutek, kita jangan balas jutek. Tetap positif aja. Bahkan kita jadi bisa memberikan efek positif ke lingkungan sekitar kita. Itu. Jadi itu yang sering kali saya lakukan kalau kita ngomong tentang perjalanan. Karena pertama kali kita ketemu pasti kita ngelihatnya, ih nggak enak banget nih grup. Tapi pas waktu kita berpikiran positif, melakukan semuanya positif, happy dalam perjalanan dan segala macam, di end of journey, ibu akan ngerasa deh, ternyata enak. Itu sih kalau saran saya. Oke, Sesiung kanan ya. Saya udah mudeng. Thank you. Ada yang mau nambahin atau ada yang mau share? Nungguin share nih. Bu Ria mestinya share. saya tambah dulu ya dikit, Oh, Sung silakan, Hengki. silakan Bu. Silakan Bu. Iya, tadi kan juga ya masukan dari Sung Hengki. Saya tuh pikir eh, mungkin beda antara kalau kita mau lihat ya benefit kita dalam mempelajari mindfulness nih selama ini ya. Artinya gini, pada waktu saya ke India dulu, itu saya belum belajar, belum fokus, belum mencari tahu mengenai mindfulness. Jadi saat itu kesibukan juga tinggi. Jadi begitu, oh ya mau berangkat ya ada ini, ya udah kita daftarlah kita pergi gitu gini gini gini. Nah terus eh, perjalanan ke situ seperti yang tadi saya share. Saya tidak mempersiapkan diri apa-apa, jadi seolah-olah kayak, oh ya udah nanti apa yang di sana, kayak kita bilang semacam kayak ikut tur yang nanti akan semuanya diatur oleh ini gitu loh, seperti kayak gitu gitu loh. Nah, ini beda dengan yang kalau cerita tahun lalu saya ke Korea. Ke Korea itu hampir tiap hari selama 11 hari ya. Itu tiap hari pergi jauh-jauh, manjat gunung gitu kan. Nah, itu cuma pergi bertiga. Dan saya dari Jakarta itu sendiri. Dari Jakarta sendiri ke Korea, ketemu teman saya dan anaknya yang sudah seminggu sebelumnya, ketemunya bukan di Seoul lagi, di Busan. Jadi dari Seoul saya mesti naik kereta lagi sendiri ke Busan. Nggak ngerti Korea dan sebagainya. Jadi takutnya udah di depan dan udah ada preparation gitu loh. Terus waktu itu juga udah mikir nih, iya ini pergi sama temen sama anaknya ya. Berarti
selama ini kita akan cuma bertiga, tentu nanti ada hal-hal yang kita cocok, kita nggak cocok gitu. Jadi udah ada mempersiapkan diri, jadi udah ada kemandirian. Nah, kemudian juga kita kan udah mengenal yang namanya mindfulness, mengenal bagaimana supaya kita jangan terpengaruh oleh orang lain, tapi kalau bisa kita yang mempengaruhi orang lain. Yang seperti Syuka yang tadi bilang gitu loh. Jadi kalau dia lagi kesel, dia lagi ini, kita jangan ikut kesel, tapi kita tetap happy supaya dia bisa ke bawah happy, yang kayak gitu-gitu ya. Dan memang eh, selama perjalanan dan begitu pulang, terasa banget happy-nya, terasa banget bahwa makin sehat, seperti yang Susung Hengki bilang gitu. Ada satu satisfaction sesudah istilahnya menaklukkan kekhawatiran yang tadinya begitu pergi, terus di situ ceritanya traveling kita itu adalah keliling tempel. Jadi pergi ke gunung-gunung tiap hari itu dari satu tempat ke tempat lain gitu. Yang kayak kayak begitulah kayak yang kayak adventurer gitu loh. Nah, memang ada perbedaan ya sesudah kalau kita sudah melatih untuk mengelola pikiran kita ya, lalu eh, ya mengelola lah istilahnya dan memang ada tujuan yang kita mau eh, capai ya itu jauh lebih baik daripada seperti waktu ke India gitu di tengah kesibukan-sibukan tiap hari lalu tiba-tiba berangkat begitu berangkat kayak udah napas lega lepas dari keseharian tapi loh kok apa nih ya kok pagi gitu kita nggak dapat apa-apa ini memang memang kita perlu prepare seperti yang Sesuai Hengki bilang, apa yang sebenarnya kita mau dapetin gitu loh. Nah, tentunya diimbangi dengan uh, knowledge kita, pelatihan kita mengenai daily mindfulness yang sudah kita pelajari ini. Itu aja sih, Sesuai Hengki, teman-teman. Iya, iya. Justru dari pengalaman Ibu punya dua trip yang kontras ya, dan Iya, Bu Hulang bisa menarik kesimpulan dari dua trip itu. Betul, Bu. mm, Setuju sekali. Dan yang tadi bilang tentang target dan segala macam benar sekali. Yang kalau kita buat target dan segala macam, apalagi udah knowledge kita sekarang udah lebih berkembang kan dari 2-3 tahun yang lalu dari kita sharing dari beberapa narasumber kita lebih lebih advance lagi dari 2-3 tahun sebelumnya. Betul sekali Bu Weneng, pengalamannya dua hal itu kontras banget. Thank you. Ada lagi yang mau sharing? Bu Ria atau yang lainnya? Ditunggu. Iya, Silakan Bu. terima kasih Hengki Sesyung, Ibu Huileng, Pak Hema. Apa kebiasaannya saya saat ini sih masih menggemari naik sepeda gitu. Jadi kebiasaannya Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu kalau nggak ada acara naik sepeda gitu. Sudah dilakukan berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Benefitnya saya merasa seneng ya. Dan tapi takut-takut juga sih kalau ada motor gitu yang yang sembarangan atau bagaimana menangani rasa takut itu. Saya belajar juga dari situ, dari daily mindfulness. Waktu itu saya pernah juga Hengki Susi mengatakan supaya saya kalau mandi atau apa bicara, Ria, kamu bisa naik sepeda cepat dan aman. Sambil sepeda pun saya masih tetap mengulangi kata-kata itu. Ria, kamu bisa bersepeda cepat dan aman. Walaupun masih sampai sekarang ini masih suka ketinggalan sama teman-teman yang lain. Karena mereka jauh lebih cepat dari saya. Mereka rata-rata 30, 35 gitu ya kecepatannya. Saya masih 20, 25. Benefitnya ya itu,
saya merasa enjoy, seneng aja gitu. Kayaknya kalau naik sepeda kena angin gitu, lepas gitu, bebas gitu. Terus saran untuk teman yang mau mengikuti, ya pertama harus ada satu keberanian, dan juga selalu saya diberi tahu sama teman-teman, nih lu kalau naik sepeda lu jangan takut jatuh. Kalau lu takut jatuh, kapan lu bisanya? Begitu. Jadi setiap kali saya mau jatuh ya saya jatuh cantik gitu dengan preparation supaya jatuhnya nggak terlalu gila gitu. Ya. Kadang-kadang kan kemarin hujan licin, saya tetap naik sepeda ikut. Ya itu licin jadinya jatuh sebentar gitu. Terima kasih dikasih kesempatan. Yuk. Thank you, Bu Ria. Bu Ria, kalau lagi pas hujan dan nggak bisa naik sepeda, yang kayak waktu itu kita meditasi olahraga, Bu Ria. Kan Bu Ria masih bisa meditasi, dan waktu itu sempat bilang kan, saya masih ingat, cuma duduk diem aja, tapi keringetan. Bawah itu ya Bu Iya Ria ya. betul. Itu juga. Jadi Iya betul. yang Bu Ria ini juga mengkombinasikan sebenarnya. Jadi ada Oh olahraga fisiknya, tapi iya. fisiknya dibawa ke meditasi. Jadi kalau lagi pas nggak bisa olahraga, Bu Ria cuma duduk diam aja. Tapi bayangkan Oh gitu. naik sepeda keringetan, dan waktu itu Bu Ria udah berhasil dengan keringetan, padahal cuma duduk diem Iya. gitu. Iya. Sip, Oh gitu ya. Baik deh. Kanan ya. kanan. Ada lagi yang mau share? Bu Lili Kira-kira mungkin. boleh. Ayo, silakan. Ada? Belum Saya ya? lagi boleh nggak? Oh, boleh, Bu. Ini kan kemarin ya, komite itu dapat satu kesempatan untuk medical check up. Wah, saya nggak sangka loh. Medical check up-nya tuh yang premium. Kalau bayar sendiri tuh 9,7 katanya. Dan sangat lengkap. Sampai BMD, Mamo, Pap smear, semua lengkap deh. Luar biasa, saya juga sangat kangen. Tapi setelah itu beberapa hari kan, kemudian hasil check up-nya, deg-degan sih. Wah, lihat rapotnya banyak merah. Banyak merah, terus timbul satu kekhawatiran. Duh, gue mesti bagaimana ya? Apa gue pasrah? Ada dua alternatif sih. Pertama, aku bersyukur sudah mencapai usia ini. Yang kedua, apa aku mau terus menjaga kesehatanku? Berarti kan mesti ke dokter, follow up ke dokter kan. Mereka juga merekomendasikan untuk follow up ke spesialis dan sebagainya. Terus saya cerita sharing sama kakak saya. Coba gue lihat hasil MCU lo katanya gitu kan. Dia lihat, wah ada ini dan itu. Sebaiknya lo fokus lo ya katanya kepada kesehatan. Jangan cuek. Terus saya di satu sisi berpikir, semua orang kan pasti meninggal, saya bilang. Sooner or later. Iya kan? Caranya juga bagaimana saya juga nggak tahu. Kalau saya pikir apa nggak sebaiknya saya sekarang ini enjoy aja. Saya menikmati hidup saya. Daripada saya harus ke dokter, saya harus bersusah payah, fokus kepada penyakit saya, toh saya nggak tahu nanti hasilnya bagaimana. Dan saya juga banyak dengar hasil dari teman-teman, yang dia ke dokter, dia ke rumah sakit, malah hasilnya nggak baik gitulah endingnya. Menurut teman-teman semua bagaimana sih seandainya teman-teman ada di sepatu saya, kan? Iya, tuh ada pertanyaan dari Bu Ria. Saya nggak mau jawab, ah. Nggak, just kidding. Ayo teman-teman, ada yang mau bisa jawab dari yang concern-nya Ibu Ria. Saya jawab ya. Silahkan, Bu. Sebetulnya bukan untuk Ibu Ria sih, cuman ini pikiran saya aja. Saya nggak daftar.
banyak yang bilang, daftar takut ya? Enggak, saya bilang. Itu kan kalau misalkan ketahuan kan jadi cepat bisa diobatin atau apa gini-gini. Saya bilang begini, kita udah umur segini, itu pasti ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Jadi ngapain nggak ada urusan cari urusan gitu. Jadi sampai saya bilang gini, ya kalau udah sampai sini emang udah waktunya mau jalan ya udah jalan gitu, nggak pusing jadinya. Mesti mikirin gini-gini, yang penting kita happy dulu aja. Jadi hampir Mungkin mirip kayak Buria ya, happy dulu aja ya. ya mungkin jarang ya orang yang berpikir kayak seperti saya, apalagi kebetulan ini gratis gitu. Saya nggak, memang dari dulu anak saya masih umur berapa gitu, anak saya bilang nggak, saya nggak mau. Oke. Ini apa, orang tua yang kekeh katanya. Nggak apa-apa, kita punya No. punya prinsip sendiri kan, dan ya ini kan waktunya diskusi. Ada baiknya sih begitu, jadi nggak kepikiran ya, Cie ya. Sekarang ini saya jadi kepikiran, tadi kemarin sudah pasrah ke sera whatever will be. Mendingan, nah itu yang tadi gue siara dinyanyiin aja. Jadi udah hilang ntar pikirannya itu. Good. Ini udah penguatan. Ada lagi, silakan Bu. Teman-teman yang baru nih, sambil kenalan, sambil silakan komentarin tentang sharing-sharing. Tapi di satu sisi ya teringat juga sih, baca buku Kata Perenungan tuh Master bilang kita harus menyayangi diri kita sendiri gitu. Nah, menyayangi diri kita sendiri itu kan luas artinya. Betul. Bisa dalam bentuk enjoyment atau dalam bentuk concern. Seperti itu sih. Kalau saya salah, mohon dong saya diluruskan. Ya, Kanan. Nggak ada yang salah, Bu. Pasti ini sharing bisa dapat manfaat. Oke, kita dengerin dulu dari yang lain. Ada lagi, silakan. Ada yang mau kasih saran ke Bu Ria atau tanggapan? Ayo, teman-teman yang baru dong. Boleh, ayo. Tanti, Bu Mariana, silakan. Kok nggak ada? Bu Mariana masih ada. Bu Sagita masih ada. Yuk, siapa yang mau sharing? Bu Bernadette mungkin mau sharing juga. Ya Sesiong. Saya nyimak dari tadi. Udah lama nih nggak basuh. Iya. Ayo, ada yang mau kasih? Aduh, ini tadi sharing dari Ibu, dari Sesiung, Hema, dari Ibu Ria, dan udah dijelaskan oleh Mary juga ya, udah dijelaskan oleh Sesiung Hengki. Jadi saya membandingkan sih apa yang sudah saya lakukan gitu. Ternyata ya ada kesamaan dan menguatkan saya. Jadinya ternyata benar, ternyata ini positif gitu. Itu sih yang saya dapat. Terus kalau yang Ibu Ria, ini kalau menurut saya ya karena sudah tahu, kalau kayak Ibu Saning mungkin karena nggak tahu ya, happy aja gitu ya. Tapi karena udah tahu, ini kalau menurut saya tetap konsultasi, tapi ya itu tadi ya, kita bisa apa ya? Kalau kayak saya kan memang ada juga kayak kolesterol gitu, contoh ya. Jadi saya maintain ya atau jaga gitu. Misal ada untuk gorengan dikurangi gitu kan. Terus kalau minyaknya itu kalau menggoreng minyaknya jangan minyak yang yang kayak bimoli gitu ya. Nah itu mungkin diganti gitu supaya nggak meningkatkan kolesterol. Nah, itu aja gitu.
Nah, dengan harapan bisa menurunkan, ini contoh aja ya, bisa menurunkan apa yang tadi rapotnya merah itu, misalnya kolesterolnya tinggi gitu. Itu sih kalau saran dari saya. Oke. Jadi untuk maintain aja atau sambil menurunkan dijaga gitu. Tetap konsultasi karena udah tahu. Kalau nggak tahu kan happy aja karena nggak tahu gitu. Ya gitu kan. Kanan, thank you Bu Bernadette. Ada yang lain? Oke. Izin? Ada? Oh, silakan Iya. Ibu Anti ya. Iya. Silakan Bu. Iya, saya telat masuknya tadi. Tapi tadi sempat tahu ya kalau kayak Ibu Ria itu kan nggak tahu katanya tadi kondisi sakitnya, tapi kalau Ibu Sanging kan tahu penyakitnya. Jadi memang semua pada akhirnya kan akan kembali kita ya, ibaratnya mati gitu kan. Tapi kalau memang udah tahu ada penyakitnya ya sebaiknya untuk diperiksakan. Kalau ada memang penyakit ya diobati gitu kan. Karena kan tugas tanggung jawab kita untuk memelihara kondisi tubuh kita supaya tetap sehat gitu. Memang yang utamanya harus happy dulu seperti itu supaya mempercepat pemulihan atau kesehatannya gitu. Jadi memang pada akhirnya kita akan mati, tapi kalau ada penyakit didiamin kan nanti amit-amit gitu. Nanti terakhirnya kan ibaratnya dengan tersiksa gitu kondisi badannya gitu. Tapi kan kalau diobati kita punya pengharapan, kita minta sama kuasa Tuhan gitu ya. Jadi setidaknya kita sudah mengusahakan yang terbaik gitu. Di situ juga memperjuangkan. Jadi harapannya ya kita kalaupun nanti meninggal nggak tanpa penderitaan sakit badannya lah gitu. Itu sih pendapat saya dan saya juga mau mendengarkan sharing teman-teman yang lainnya di sini. Senior-senior sudah jauh tingkat mindfulness-nya, jadi saya juga mesti banyak belajar gitu dari grup ini. Demikian sharingnya. Terima kasih, Terima Sesio. kasih Bu Terima Tanti. kasih, Tanti. Saya masih muda kok Bu Tanti, saya baru 18 tahun. Diketahui gue lah ya. Ada lagi yang mau kasih pendapat atau sharing? Mungkin Bu Shirley nih, Bu Shirley. Boleh, yuk silakan. Selamat malam semuanya. Saya setuju dengan Ibu Mary tadi ya, yang sudah berhasil meditasi 30 menit dan juga perubahan yang terjadi adalah bisa tidak terlalu reaktif ya, tidak terlalu reaktif terhadap apa-apa yang kita hadapi gitu. Saya lihat saya setuju gitu bahwa itu saya sudah puas dengan apa yang saya capai seperti itu, juga saya sudah puas. Kelihatannya hanya sedikit, hanya hal kecil, tapi itu sudah sangat-sangat apa ya, membantu untuk kehidupan, untuk menjalani kehidupan dengan tidak terlalu bereaksi terhadap apapun yang kita hadapi. Itu kira-kira begitu ya Bu Mary tadi ya, pengalamannya. Ya itu aja. Jadi kira-kira saya mirip-mirip lah sama Ibu Mary. Terima kasih. Thank you Ibu Shirley. Thank you. Ada lagi? Oke. Izin Pak. Silakan Ibu. Ya, saya setuju sama Kak Tanti tadi. Beda ya kalau itu kalau udah profesional pengobat. Kalau menurut saya begini, setiap jiwa itu dilahirkan dengan ciri khasnya masing-masing. Setiap jiwa itu unik dan setiap jiwa itu punya cara untuk bisa menghandle setiap hal dalam hidupnya dia. Punya cara sendiri-sendiri. Seperti tadi ada yang memilih mungkin untuk
banyak itu, termasuk ibu saya. Dia dari gejalanya sih dia sudah tahu ada masalah kesehatan, tapi dia nggak mau tahu. Dia lebih suka untuk tidak tahu daripada tahu jadi stres. Nah itu kan pada akhirnya jadi beda-beda ya. Tapi yang pasti begini sih, kalau menurut saya dengan meditasi itu kan itu adalah nomor satu ya. Sebetulnya kan meditasi itu bentuknya banyak ya. Kalau kita bicara meditasi, setiap agama pasti punya meditasinya sendiri-sendiri. Setiap orang juga punya caranya sendiri-sendiri. Intinya semua ibadah itu meditasi sih kalau menurut saya. Em, apa namanya? Cuman ya gitu. Kebanyakan orang melakukan ibadah itu atas dasar rasa patuh, bukan menyadari itu adalah kebutuhan dia untuk hening dan terkoneksi gitu atau terhubung gitu. Nah, pada akhirnya terhubung dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Kita kan selalu melihat keluar, tapi kita jarang sekali mau melihat ke dalam. Sebetulnya meditasi itu kan pada saat kita melihat ke dalam, ya kan? Nah, itu yang jarang kita lakukan. Bahkan pada saat ibadah pun banyak orang yang pikirannya kemana-mana gitu, tetap keluar. Padahal maksudnya itu meditasi. Jadi saya memang walaupun mungkin di agama saya tidak ada istilah meditasi, tapi saya suka melakukan itu karena itu yang menyadarkan saya bahwa ibadah yang selama ini saya lakukan itu kesempurnaannya justru ada di situ gitu, pada saat saya melihat ke dalam gitu. Jadi meditasi itu sendiri juga bisa dilakukan dengan banyak hal, dengan banyak cara pada saat kita duduk, berjalan, atau kita pada saat ya kayak tadi Ibu berpikir tentang saya yang penting happy aja. Sebetulnya kan apa namanya, pada saat level kesadarannya terjaga itu sebetulnya sudah bagus ya. Tapi ya kembali lagi kita bicara soal penyakit. Penyakit itu kan ada levelnya. Ada di permukaan, ada di cairan tubuh, ada di lapisan energi tubuh kita, atau lapisan cairan tubuh, atau lapisan dalam. Dan biasanya kalau penyakit itu makin dalam, makin maksudnya gini, makin penyebabnya ada di dalam, ya contohnya pada penyakit-penyakit kronis atau degeneratif, itu pasti akan muncul masalah di permukaan juga, contoh rasa nyeri. Nah, atau apa namanya, aktivitas yang terganggu ya, banyak keterbatasan, wellness-nya yang sudah pasti akan sangat terganggu, tidak well gitu. Nah, tadi yang Ibu Tanti bilang betul, itu kan kita bicara bukan tentang kita nggak bisa mati, kita jadi immortal, it's not about that gitu. Ini adalah lebih ke bagaimana kita hidup dengan nyaman. Karena bahkan seorang ahli Qigong atau Qigong di China sekalipun, pada saat dia tetap meninggal, walaupun di usia 200 sekian dia tetap meninggal gitu. Tapi pada saat dia meninggal itu mungkin seperti almarhum nenek saya, dia memilih untuk meninggal pada saat itu tanpa tersiksa penyakit atau apapun gitu. Nah, jadi yang dicari dengan pengobatan itu sebetulnya adalah tadi apa namanya, supaya kita untuk meningkatkan wellness kita gitu, kualitas hidup, kenyamanan hidup, lebih ke sana sih. Dan memang betul kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dan tidak melakukan terapi, pasti akan terganggu wellness-nya gitu. Tapi most of all gitu ya, dari segala semuanya, yang paling harus dijaga adalah ya tadi mindfulness-nya. Karena apa? Karena kembali lagi, orang yang stres atau orang yang terganggu ya, ininya apa namanya, kesadarannya ya, itu pasti akan timbul penyakit. Dan orang yang sakit pasti akan terganggu kesadarannya. Rata-rata orang yang saya perhatikan, orang yang stroke itu punya riwayat stres level yang tinggi. Dan pada saat dia sakit, itu lebih stres lagi. Nah, makanya kenapa meditasi atau apa ya, metode-metode seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini menurut saya bagus sekali, luar biasa sekali, dan bisa sangat membantu gitu. Ya, sekali lagi tidak ada single terapi. There's no such thing as single terapi. Semua tuh harus menyeluruh, harus holistik gitu. Kalau pendapat saya. Wow, keren. Thank you, Bu Sagita. Bagus sekali. Overall, ada lagi? Sebenarnya kalau dari semua menanggapi sharingnya Bu Ria, semua sama positif, happy. Cuma yang ada perbedaan adalah apakah kita perlu ngelihat tadi hasil ngetes ataukah nggak perlu ngelihat tesnya. Apakah kita perlu ikut medical advice atau kita diemin aja being happy. Itu yang jadi ininya ya. Karena kita udah mau deket, saya cuma kasih rangkuman dikit aja.
Jadi salah satu penyebab sebenarnya kalau Bapak Ibu sempat baca-baca lebih jauh, salah satu penyebab orang menderita kanker lalu meninggal sebenarnya berdasarkan penelitian itu bukan karena kankernya, tapi karena pikiran bahwa kanker itu berbahaya. Iya, kanker berbahaya, tapi kalau dilihat dari beberapa survei, seseorang setelah dinyatakan kanker, maka degradasi kesehatannya menurun tuh cepat sekali. Itu karena pikirannya terganggu, karena mindset bahwa kanker penyakit mematikan. Jadi kalau diambil kesimpulan dari sini sebenarnya ada yang berbahaya adalah pikiran negatif. Bukan doanya, bukan pengobatannya, bukan menghindari diagnosis, tapi pikiran negatifnya. Jadi kalau bilang berdoa adalah positif, tapi kalau kita berdoa nangis tapi worried, itu sama juga dengan negatif efek ke tubuh kita. Tapi kalau kita berdoa tapi positif, yakin bahwa sembuh dengan kekuatan diri sendiri atau kekuatan dari Sang Ilahi, maka itu akan memberikan efek. Nah, merujuk tadi yang Bu Ria dan lain, kita lihat itunya, Bu. Kalau kita melihat bahwa kita lihat hasil, lalu kita jadi worried, kita jadi cemas, itu yang berbahaya. Tapi kalau kita lihat itu, lalu kita positif, olahraga, bergembira, dan lain sebagainya, itu memberikan dampak yang positif. Sama juga tadi yang Bu Saning bilang, ada orang-orang juga yang nggak mau lihat hasil. Nah, selama dia tidak melihat hasil dan punya positive mind, saya berpikir bahwa itu juga memberikan efek yang positif. Jadi sebenarnya teman-teman udah merangkum semuanya bahwa sebenarnya pikiran positif, kita bergembira, well-being itu sebenarnya bagus. Kalau ditemani dengan pemeriksaan dokter, pemeriksaan kesehatan itu lebih bagus lagi. Tapi kalaupun pemeriksaannya hasilnya negatif, jangan bawa pikiran kita ke negatif, tapi bawa kita ke pikiran positif. Mindfulness, meditasi, afirmasi positif itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Itu sih input atau feedback dari saya. Sayang waktunya memang udah hampir 1,5 jam. Kita nanti bisa bahas lagi ya di berikut-berikutnya lagi. Saya juga jadi masih tetap belum sempat ngomongin tentang reframing, Bu Weleng. Tapi itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin bukan kesimpulan akhir karena teman-teman juga tadi udah banyak kasih masukan banyak sekali dan saya pikir semuanya bagus sekali untuk kita masing-masing dan mudah-mudahan Bu Ria tetap sehat dan mudah-mudahan dapat hal positif dari sharing kita malam ini ya Bu Ria dan teman-teman Iya, semua. sangat kan ya. Thank you, Susyung. Thank you. Bu Huileng, kayaknya kita nggak bisa jalan lebih jauh lagi karena waktu juga. Silahkan saya kembalikan lagi ke Bu Huileng. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah sharing ya. Hari ini sesudah ada curhat, ada sharing dan sebagainya ya. Kesimpulannya kita bisa merasakan bahwa kita punya loh hal-hal yang udah kita pelajari selama hampir 2 tahun ini yang bisa kita pakai yang seperti tadi Sesung Hengki bilang gitu. Bagaimana kita melatih nafas kita untuk memperoleh ketenangan, bagaimana kita meditasi, bagaimana kita memvisualisasikan, bagaimana kita memasukkan kata-kata afirmasi dan sebagainya. Nah, inilah yang kita pelajari di dalam daily mindfulness. Bagaimana sepanjang hari, ya in our daily life, kita bisa pakai hal-hal yang kita dapatkan dari para narasumber, yaitu yang akan membimbing kita dalam melalui segala macam hal ya, yang seperti tadi contoh Ibu Ria, cek kesehatan dan sebagainya. Moga-moga itu semua kembali lagi diingatkan bahwa kita bisa pakai loh apa yang sudah kita pelajari selama hampir 2 tahun ini. Ya, nah demikian Ya, betul. teman-teman. Demikian teman-teman semua. Terima kasih untuk join-nya.
Terima kasih Sesyong Hengki, terima kasih Sesyong Hema. Sampai jumpa minggu depan. Terima Ya, kasih. RN Terima Ibu kasih Hwilen, Ibu. Terima kasih RN semua. Hengki, Ya. Sesyong, dan Hema Terima kasih Sesyong. semuanya. Selamat malam Terima semua. Pamit ya. Terima kasih Bye-bye. kepada teman-teman semua. Terima kasih Ibu. Bye.